Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dengan NPM 2417051063. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika dengan transistor. Ya, kita lanjut. Nah, di sini definisi gerbang logika. Jadi, gerbang logika adalah fondasi dari semua sirkuit digital modern. Mereka melakukan operasi logika dasar yang memungkinkan komputer dan perangkat elektronik untuk membuat keputusan. Transistor adalah komponen penting yang memungkinkan kita membangun gerbang logika ini secara efisien dan efektif. Mari kita selami lebih dalam bagaimana transistor digunakan untuk mewujudkan gerbang logika dasar seperti AND, OR, dan NOT, serta kombinasi gerbang seperti uh, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah blok bangunan fundamental dalam dunia sirkuit digital. Mereka menerima satu atau lebih input logika dan menghasilkan output tunggal berdasar operasi logika yang ditentukan. Nah, gerbang logika itu meliputi AND, OR, dan NOT, di mana outputnya ada dua macam, yaitu low dan high. Nah, gerbang-gerbang ini dapat dikombinasikan untuk membentuk gerbang yang lebih kompleks. Nah, transistor, saklar dan penguat. Sebagai saklar dan penguat. Nah, transistor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar yang dikendalikan secara elektronik atau sebagai penguat sinyal. Dalam konteks gerbang logika, transistor bertindak sebagai saklar yang mengontrol aliran arus listrik berdasar input yang diberikan. Jadi transistor yang umum digunakan itu bipolar NPN dan MOSFET, di mana yang pertama dikendalikan oleh arus masuk ke basis, dan yang kedua dikendalikan oleh tegangan pada gerbang atau gate yang terdapat dalam NMOS dan PMOS. Nah, prinsip kerja logika 1 dan logika 0. Nah, logika 1 atau yang biasa disebut high dan logika 0 atau disebut low direpresentasikan nih sebagai high dan apa yang biasanya dipresentasikan sebagai plus dan min. Nah, logika 1 high misalnya itu plus 5V dan low itu biasanya rendah. Misalnya 0V ground. Transistor ini berfungsi mengalihkan untuk memblokir aliran arus sehingga menghasilkan output high atau low sesuai dengan kombinasi input yang diberikan. Contoh gerbang NOT atau inverter. Gerbang NOT adalah gerbang logika paling sederhana yang membalikan nilai input. Jika input high, output low, dan sebaliknya. Contoh rangkaian transistor NPN. Input dihubungkan ke basis transistor melalui resistor. Output diambil dari konektor dan emitter dihubungkan ke ground. Cara kerjanya, jika input high, transistor on. Arus mengalir ke ground sehingga output low. Jika input low, transistor off. Output tetap high. Contoh gerbang N, dua transistor seri. Gerbang N menghasilkan output high hanya jika kedua input high. Jika salah satu atau kedua input low, output akan low. Contohnya rangkaian itu dua transistor NPN disusun secara seri. Input A dihubungkan ke basis transistor pertama dan input B ke basis transistor kedua. Cara kerjanya, kedua transistor harus on, A dan B high agar arus mengalir dan output menjadi high. Contoh gerbang OR. Pengertian gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output high jika setidaknya salah satu input high. Outputnya hanya akan low jika keduanya input low. Contoh rangkaian. Dua transistor disusun paralel. Input A dihubungkan ke basis transistor pertama dan input B berbasis transistor kedua. Cara kerjanya cukup salah satu transistor on agar arus bisa mengalir dan output menjadi high. Apa sih keunggulannya transistor dalam gerbang logika itu?
Jadi, penggunaan transistor dalam implementasi gerbang logika memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan, yaitu kecepatan dan ukuran. Nah, kenapa? Eh, Transistor ini mulai digunakan pada komputer generasi kedua, yang mana bentuknya itu lebih kecil dan lebih lebih hemat energi daripada tabung vakum pada pada komputer generasi pertama. Seiring berjalannya waktu, transistor itu dibuat menjadi lebih unggul lagi, yang mana sekarang itu dibuat menjadi mikroprosesor. Nah, dari kecepatan dan ukuran, integrasi, efisiensi daya, dan setiap stabilitas dan keadaan, transistor itu semakin unggul, semakin berkembangnya komputer itu sendiri. Oke, mungkin itu saja apa yang saya sampaikan. Eh, Lebih kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesudah itu ya kita bye bye.